Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa harrama adh-dhulma wal udwan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kuat ketakwaan kita, maka akan semakin kuat kualitas kehidupan kita. Karena takwa ini adalah jaminan keselamatan, jaminan kekuatan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin makhraja, menjamin kebahagiaan, menjamin jalan keluar dari segala problematika kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Dan takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, mengampuni siapa saja yang dikehendaki atas dosa-dosa hambanya. Namun ada dua dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya di dunia sebelum orangnya mati. Dosa apa dua itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunubin yuakhirullah." Setiap dosa itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala minha, dari dosa tersebut, masya'a, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Saking pemurahnya Allah, Allah menunda balasan para pendosa. Kecuali dua dosa ini. Kalau untuk urusan dua dosa ini disikat langsung oleh Allah di dunia sebelum orangnya mati. Illal baghyu wa uququl walidain, kecuali dua dosa ini, yaitu dosa kezaliman wa uququl walidain, dan dosa durhaka terhadap kedua orang tua. Yu'ajjalu li sahibiha, disegerakan bagi pelakunya tadi, fid dunya qablal maut, di dunia sebelum dia mati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dua dosa ini dibalas secara instan oleh Allah. Tidak perlu ditunggu sampai kiamat. Tidak perlu ditunggu sampai dia mati. Tidak. Disegerakan esok hari, pekan depan, tahun depan, itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah dosa kezaliman. Karena Allah bersumpah, Allah telah menetapkan ketetapannya dalam Al-Quran, wa qad khaba man hamala zulma. Wa qad khaba, sungguh bangkrut, sungguh tumbang, sungguh jatuh, rugi, man hamala zulma, orang yang di pundaknya ada kezaliman. Secanggih apapun orang yang zalim mengatur skenario kezalimannya dengan sandiwara, tetap jatuh. Pekan ini, bulan ini kita disibukkan dengan oknum yang bernama FS itu jadi pelajaran. Betapa dengan pangkatnya, betapa dengan jenderalnya, jatuh pula.
Karena kezaliman itu tidaklah tidur. Dia akan membalas siapa saja dan mengejar siapa saja, walaupun dia berada di lubang biawak. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disegerakan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita punya kezaliman terhadap siapapun orangnya, segera minta maaf. Minta halal. Nabi SAW bersabda, man kanat lahu madlamah. Siapa saja yang punya kezaliman, menzalimi siapa? Li akhihi, kepada saudaranya, min irdhihi aw syai', sebab dia mencaci maki atau menjatuhkan harga dirinya atau kezaliman segala apapun, ya, falyatahallalhu, hendaklah dia minta halal minhu, darinya, al-yaum, hari ini, kata Nabi, qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum dinar, dirham, rupiah, dolar tidak ada lagi. In kana lahu amalun saleh, kalau dia orang yang melakukan kezaliman punya amal, punya pahala, kesalehannya, ukhidha minhu biqadri madlamati, itu nanti kesalehan, amal salehnya dihapus, diambil sesuai dengan kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya pahala kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibi, justru orang yang dizalimi itu dosa-dosanya nanti akan ditimpakan kepada orang yang menzaliminya. Jadi oleh karena itu, iyyakum wadz-zulm, hendaklah kalian menjauhi kezaliman itu. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Bahkan di akhirat nanti dia mendapati gelar al-muflis, ya, orang yang bangkrut. Nabi pernah bertanya, atadruna mal muflis? Kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina man laisa lahu dinar wala dirham wala mata'. Orang bangkrut itu ya orang yang nggak punya duit, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya apapun di dunia ini. Bukan, kata Nabi. Tetapi orang yang muflis adalah, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku, ya, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisolatin wasyamin wazakah, dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi karena dia gemar menzalimi saudaranya di dunia, waqad syatama hadza, dia telah mencela si fulan, wa qadzafa hadza, dia menfitnah si fulan, wa akala mal hadza, dia mengambil haknya, harta si fulan, wa safaka dama hadza, dia telah mengalirkan darahnya si fulan, maka kezaliman-kezaliman itu akan datang menuntut balas besok. Kalau dia punya kebaikan, kebaikannya akan diambil. Kalau dia nggak punya kebaikan, justru dosa-dosa orang yang pernah dizalimi ditimpakan, dipikulkan di pundak orang yang berbuat kezaliman. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, orang yang menzalimi, orang yang gemar berbuat zalim itu azabnya disegerakan oleh Allah di dunia sebelum dia mati. Oleh karena itu, takutlah pada kezaliman. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dosa yang balasannya, azabnya disegerakan di dunia, yaitu dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya, membuat orang tuanya nggak tidur gara-gara ucapan anaknya, gara-gara perbuatan anaknya. Kita jangankan berkata, mengelah, kita menfitnah. Kita mengatakan saja nggak boleh kepada orang tua. Fala taqul lahum uff. Kita ketika dipanggil ataupun ketika kita diperintah mengatakan itu ya, itu sudah durhaka. Bagaimana dengan menyakiti ataupun menzalimi orang tua? Ini kedurhakaan di atas kedurhakaan, dan bahkan dosa besar di atas dosa besar. Alau nabiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Baiklah ya Rasulullah, dosa apa itu? Nabi SAW kemudian bersabda, al-isyraku billah, syirik, menyekutukan Allah. Jadi dosa vertikal, hubungan langsung dengan Allah, yang paling besar adalah syirik. Wa uququl walidain, kemudian dosa yang paling besar berkaitan dengan sesama manusia itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau disandingkan sama dosa syirik, sama dengan dosa durhaka. Kalau itu dilihat dari perspektif hablum minallah dan juga hablum minan nas. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita membuat sedih, membuat menangis, membuat susah kedua orang tua kita. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, paling tidak jangan sampai menyakiti hatinya. Jagalah perasaannya. Jangan sampai mereka menangis. Jangankan kita, pernah ada seorang sahabat,
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jauh-jauh datang dari Yaman, pergi ke Madinah, lintas negara kalau sekarang. Dia datang mengatakan, ya Rasulullah, jitu ubayyi'uka 'alal hijrah. Ya Rasulullah, saya datang berbaiat untuk hijrah. Saya siap jihad, siap mati di jalanmu, Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja taraktu abawayya yabkiyan. Aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka orang ini, anak muda ini yang jauh-jauh datang dari Yaman, disuruh pulang oleh Nabi. Padahal dia harusnya hijrah, padahal dia harusnya jihad. Irji ilaihima, kamu pulang sana, balik ke kedua orang tuamu, kamu balik ke rumah sana, pulang. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buat keduanya tersenyum, buat keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Ini jihad jamaah. Jihad itu mercusuarnya Islam, menaranya Islam. Walaupun toh demikian masih kalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kamu pulang nak, buat orang tuamu tertawa, sebagaimana kamu ketika ke sini, ke Madinah sini, kedua orang tuamu menangis. Buat dia tertawa, buat dia tersenyum. Itulah seimbang, bahkan lebih daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah sekalian, jangan pula kita mencela orang tua kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan kalian mencela kedua orang tua kalian. Ya Rasulullah, wahal yastumur rajul walidayhi. Emang ada ya Rasulullah orang yang mencela kedua orang tuanya? Naam, ada kata Nabi. Yasubur rajul abar rajul fayasubu abahu wa ummahu. Yaitu kita mencela orang tua teman kita. Kemudian teman itu membalas mencela orang tua kita. Itu durhaka. Itu sama juga kita memutus hubungan kebaikan orang tua. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya selama hidup. Ketika mereka sudah terkubur, sudah di alam barzah, itu pun tetap kita berbakti. Salah satunya apa? Salah satunya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang menanyakan kedua orang tuanya sudah meninggal. Maka wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Siapa saja yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, pasca kematiannya, setelah dia dikubur, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Teman baik bapaknya, teman baik ibunya. Jadi menyambung tali silaturahim itu, teman baik ayah kita, teman baik ibu kita, itu adalah bagian berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ketika keduanya sudah tidak ada. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, ingat dua perkara ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai menimpa kita, jangan sampai berbuat zalim, karena kezaliman itu akan selalu mengejar pelakunya walaupun dia berada di lubang biawak, walaupun orang yang dizalimi adalah orang kafir. Karena doa orang yang dizalimi, muslim maupun kafir, itu sama mustajabnya. Jadi hati-hati. Yang kedua, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Karena kedurhakaan itu akan mengejar diri kita sendiri. Orang terhalang dari rezekinya, mungkin dia lupa. Habis sholat dia tidak mendoakan ibunya. Habis sholat dia tidak mendoakan bapaknya. Habis sholat dia tidak mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Itu terkadang terhalang rezekinya, terhalang kehidupannya. Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalliya wa nusallima ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada'a bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi wa amarakum inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة